Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best wishes to all of us. Hello everyone. Here we will present a video segment for the principles of management course with the lecturer Mr. Fahri Esos MAP. His music is saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, you, I love you. Now let me play you some beautiful music. So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Introduce, my name is Safarumbian, number NPM 2023330. Here I am, this moderator of group 3, who will discuss managerial levels and skill and the role of managers. Before that, I will introduce the members of group 3. Introduce myself. My name is Siti Tansri Helpi. My nickname is Kintan. NPM 2023374. My name is Anissa. Number NPM 2023331. Hi guys. My name is Husnul Fatimah. Number NPM 2023342. My name is Nabila. Number NPM 2023358. Hai, my name is Lina Haida, number NPM 2023346. My name is Ananda Wina Ajara, number NPM 2023330. Hai, my name is Selina Wati, number NPM 2023341. My name is Laila Nur Inayah with number NPM 2023345. Hai, my name is Muhammad Budi Irawan, number MPM 2023353. Hi, my name is Muhammad Faisal, number NPM 2023354. Kita pasti sering mendengar kata manajemen. Nah, manajemen itu apa sih? Menurut Manny Parket Polet, manajemen adalah seni. Alasannya karena dalam manajemen diperlukan penyelesaian dan pengendalian terkait dengan persoalannya yang ada. Hal ini menjadikannya perlu memiliki keahlian khusus yang tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Kemudian, di dalam manajemen terdapat level dan keterampilan manajerial serta peran manajer. Keterampilan manajerial adalah kemampuan seseorang dalam mengelola sumber daya organisasi berdasarkan kompetensi yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan tingkatan manajemen adalah level dari manajemen atau pembagian kekuasaan dalam lingkup manajer. Manajer perlu ada tingkatan agar ada tanggung jawab ke manajer yang ada di atasnya. Dengan demikian, tugas yang dijalankan menjadi lebih maksimal dan tidak semena-mena. Pengetahuan akan manajemen juga diterapkan dengan baik sesuai dengan tingkatan yang ada sehingga akan menghasilkan suatu sinergi yang baik untuk kesepakatan dan tujuan bersama. Alasan lain mengapa level manajemen penting adalah otoritas yang jelas. Otoritas didistribusikan kepada masing-masing tingkat yang mana memiliki kekuatan yang berbeda, dan dengan membagi otoritas di dalam organisasi itu mengurangi kebingungan, misalnya dalam pengambilan keputusan. Mari kita bahas peran dan tanggung jawab masing-masing beserta contoh dan keterampilan yang diperlukan. Yang pertama yaitu ada level atas atau top manager, yakni manajer dengan tingkatan yang paling atas.
Sebagai direktur utama, memegang peringkat tertinggi dan membawahi direktur lainnya, sedangkan direktur lainnya mewakili posisi tertinggi untuk area fungsional. Nah, contoh perannya yaitu seperti Dewan Direksi, Chief Executive Officer atau disingkat dengan CEO, kemudian ada Chief Financial Officer yang disingkat dengan CFO, dan ada Chief Marketing Officer yang disingkat dengan CMO. Bertugas bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan pengawasan perusahaan, kemudian menetapkan kebijakan, mengevaluasi kinerja eksekutif, dan menjaga kepentingan pemegang saham, kemudian memiliki keterampilan konseptual yang sangat tinggi. Keterampilan kunci untuk jabatan di manajemen level atas adalah 1. Kepemimpinan, yaitu untuk mendorong orang-orang bergerak menuju arah yang sama, yakni tujuan perusahaan. 2. Komunikasi, atau secara luas hubungan interpersonal, baik dengan orang-orang di dalam ataupun di luar organisasi. 3. Manajemen perubahan, yaitu untuk menangani transisi atau transformasi organisasi dalam menangani peluang dan ancaman di lingkungan bisnis. 4. Pemikiran strategis, yaitu untuk melihat gambaran besar dan merencanakan masa depan organisasi. 5. Pengambilan keputusan yang efektif, karena manajer tingkat atas memegang otoritas tertinggi. 6. Kecerdasan emosional, yaitu untuk menciptakan dorongan internal orang-orang untuk bergerak menuju tujuan dan mendukung apa yang manajer tingkat atas rencanakan. Yang terakhir, yaitu delegasi, yaitu untuk beberapa pekerjaan atau pengambilan keputusan yang kurang strategis kepada bawahan. Middle manager. Manajer tingkat menengah berperan strategis karena menjadi penghubung antara manajer tingkat atas dengan manajer tingkat bawah. Mereka menentukan bagaimana rencana-rencana strategis perusahaan terimplementasi di tingkat bawah. Contoh peran: manajer departemen, manajer umum, manajer pabrik, manajer gudang, manajer regional, dan manajer divisi. Bertugas, bertanggung jawab mengelola dan mengarahkan manajer tingkat bawah, menjadi penghubung dan komunikator antara manajemen puncak dengan manajemen bawah. Mengkoordinasikan kegiatan semua departemen, memiliki keterampilan konseptual. Selanjutnya, beberapa keterampilan manajemen level menengah adalah 1. Keterampilan interpersonal, untuk membangun hubungan baik antar manajer tingkat atas dan tingkat bawah. 2. Komunikasi, karena manajemen tingkat menengah menjembatani informasi antar manajer dengan tingkat atas dengan tingkat bawah. Yang ketiga, memotivasi, karena manajer tingkat menengah harus memimpin beberapa anak buah. Yang keempat, kepemimpinan, untuk mendorong orang bergerak bersama, bersinergi, dan mencapai target. Yang kelima, perekrutan, untuk mendapatkan tim yang sulit di area fungsional dengan kompetensi yang memadai. Yang keenam, delegasi, untuk mengalihkan beberapa keputusan fungsional non-esensial kepada manajer yang lebih rendah. Yang ketujuh, pengambilan keputusan terkait dengan area fungsional yang dikelola. Yang kedelapan, keterampilan fungsional agar efektif bekerja. Misalnya, manajer keuangan harus memahami dan terampil dalam menganalisa data keuangan. 3. Level bawah, low manager. Mereka mengawasi bagaimana karyawan menjalankan pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan, dan mereka membantu karyawan dalam melakukan tugas mereka dengan sukses. Selain itu, mereka juga berperan penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Contoh peran: supervisor, office manager, execution manager, dan mandor. Bertugas bertanggung jawab kepada manajer tingkat menengah, memiliki wewenang terbatas, menguasai keterampilan teknis, serta kemampuan dalam memimpin dan mengorganisir pekerja. Keterampilan yang harus dimiliki oleh manajer tingkat bawah ini adalah keterampilan interpersonal dan komunikasi. Itu karena mereka berinteraksi secara langsung dengan karyawan. Dan mereka harus memastikan karyawan tetap termotivasi dan bersemangat. Setiap tingkatan manajemen membutuhkan jenis keterampilan yang berbeda. Semakin tinggi tingkat manajemen, semakin strategis peran dan keterampilan yang harus dibutuhkan. Kemudian, peran manajer di sini yaitu seperti pemimpin, pemantau, penyebar informasi, dan juru bicara. Seorang manajer berperan sebagai pembicara informasi dan juga sebagai pemantau kinerja karyawan.
Beberapa keterampilan manajerial umum yang harus dimiliki seorang manajer antara lain. 1. Keterampilan konseptual. Kemampuan untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep manajemen secara luas. 2. Technical skill. Pengetahuan dan kemampuan individu di posisi manajerial untuk menjalankan tugas manajemen seperti leading, planning, organizing, dan controlling demi mewujudkan tujuan perusahaan. 3. Human management skill atau interpersonal. Kemampuan manajemen level menengah maupun atas untuk berkomunikasi dengan tim atau karyawan di perusahaan. Dalam menjalankan perannya, seorang manajer harus mampu menguasai keterampilan tersebut agar dapat memastikan perusahaan berjalan dengan optimal. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa manajer perlu ada tingkatan agar ada tanggung jawab ke manajer yang ada di atasnya. Dengan demikian, tugas yang dijalankannya menjadi lebih maksimal dan tidak semena-mena, yaitu tingkatan paling atas ada top manager seperti CEO yang bertanggung jawab atas keseluruhan, middle manager yang bertanggung jawab mengelola dan mengarahkan manajer, tingkat bawah lalu melaporkan ke CEO, sedangkan tingkatan paling bawah ada low manager seperti mandor yang bertugas bertanggung jawab kepada manajer tingkat. Selain itu, ada beberapa skill yang harus kita terapkan, yaitu ada konseptual, skill yang bisa memahami situasi, ada human, skill yang mengerti atau mengubah perilaku seseorang, dan yang terakhir technical skill, yaitu pembelajaran proses pekerjaan. Before the presentation ends, Group 3 of us would like to express our thanks for the attention of our fans for watching our presentation video. Hopeful this material can be useful for all of us. I, the moderator, will take me left and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me see you just do it, get 100%. Move that body, let me see you just do it, girl, go and represent. Shake that body, let me see you just do it to the fullest extent. Move that body, let me see you just do it, girl, you're magnificent. Feel your eyes, they all over me, don't be shy. Take control of me, get the vibe, it's gonna be lit tonight. No lie, hypnotize, do another one. A few moments later. Jadi kan berjalan maju kayak nela. Ya. Depan ya? Boleh ujung sana tuh. Udah. Udah, woi. Woi. Kontra. Hai. Belum. Gitu. Kenapa ada hak? Dan komunikasi. Itu keterampilan, ya Allah, salah. Harus dimiliki oleh manajer tingkat bawah ini adalah keterampilan interpersonal dan komunikasi. Aduh, Otoritas yang jelas. Otoritas didistribusikan. Tuh kedengaran. Keterampilan manajerial untuk untuk utama. Karena aku gurakan nggak abewa. Sementara itu di suatu dimensi yang lain. Tombok kita. Ya, kami kan. Jam beleleng kau. Serah. Tombok lah dapat duit aku. Tombok lahan.